Apakah karakteristiknya seperti apa sih kalau nyeri dada di respirasi? Seperti tertusuk-tusuk, ya, seperti tersayat-sayat, mungkin ada rasa sensasi panas, ya, gitu. Kemudian kualitas ya, apa yang memperingan, apa yang memperberat, ya. Bagaimana ibu untuk mengurangi rasa nyerinya, atau bagaimana yang tadi batuk pun bisa kan ditanyakan, apa yang bisa mengurangi batuk ibu, misalnya minum air hangat gitu ya, atau misalnya minum obat kan bisa. Kemudian apa yang memperberat batuk ibu atau keluhan ibu, ya, atau nyeri ibu. Nah, misalnya nyeri saya bertambah itu pada saat saya posisinya tidur terlentang, atau habis aktivitas itu rasanya nyeri banget dada, ya. Atau misalnya nyerinya itu kalau pasien respirasi pada saat setelah batuk terus nyeri kan pasti dada. Nah itu, ya, itu kuantitas dan kualitas, ya. Oke, sekarang ke regio, lokasi kan. Kalau batuk kan ya jangan tanyain lokasinya di mana, kita tahu ya, nggak perlu, ya gitu. Nah, yang perlu kita paham, yang perlu kita inikan, pertanyaan TKRST ini adalah tadi si severity-nya, ya, atau tingkat keparahan. Seberapa mengganggunya ini si batuk dalam aktivitas pasien, ya, tidur pasien, makannya pasien, gitu ya, seperti itu. Kalau nyeri jelas ya kita tanyakan lokasinya di mana, menyebar apa enggak ya. Karena nanti nyeri dada pada pasien dengan respirasi dengan pasien dengan yang penyakit jantung itu berbeda. Ya. Kalau nyeri dada karena respirasi biasanya dia cenderungnya hanya di daerah dinding dada, hanya satu dinding dada saja. Ya. Kemudian dia nggak ada yang sampai menembus ke belikat, ya, kayak pasien-pasien jantung ya, angina pectoris, CHF itu kan sampai nembus ke belikat nyerinya, sampai ke rahang, sampai ke leher, sampai ke lengan. Itu khas dari penyakit jantung. Tapi kalau respirasi enggak. Kemudian khasnya lagi apa? Ya, khasnya lagi kalau nyeri dada karena penyakit paru, biasanya dia akan berkurang si nyerinya pada saat kita ajarkan teknik relaksasi. Contoh, coba Bu tarik nafas, hembuskan, itu dia akan berkurang nyerinya biasanya. Dan itu tidak terjadi kalau pada pasien dengan nyeri dada di jantung. Ya, mau dikasih teknik relaksasi kayak ya, itu biasanya nggak akan berkurang kalau penyakitnya jantung. Satu-satunya cara untuk mengurangi nyeri pada jantung itu dengan diberikan obat biasanya. Ya, itu. Karena nyerinya lebih dalam, ya. Oke, lagi nyeri regio, skala. Kalau ini udah jelas ya, skalanya kita kaji ya. Masih ingat nggak cara ngecek skala? Menanyakan skala masih ingat? Yang angka itu bukan Bu? Yang angka dari 1 sampai 10. Ngomongnya kayak gini, baik Bu, saya di sini menyediakan skala angka. 1 sampai 3. Bisa menyebutkan di angka berapa nyeri Ibu terasa? Skala berapa sampai berapa? 1 sampai 3 ringan ya Bu. 1 sampai 3 ringan, 4 sampai 6 sedang, 7 sampai 10 berat. Oke. Ya, kalau orang kesehatan mungkin langsung bisa jawab. Tapi kalau misalnya orangnya non kesehatan bingung, apaan sih 1 sampai 3, 4 sampai 6 ringan sedang berat itu apa? Berarti tinggal tambahkan karakteristik ringan itu seperti apa, sedang seperti apa, berat seperti apa. Ya, ada yang dulu pernah sama saya nggak ini? Kayaknya mungkin pernah sama saya kan ya, coba masih ingat nggak? Kalau yang ringan kayak gimana? Pernah diajarin kan? Iya. Ada yang dengan saya lagi nggak? Belum pernah. Oke. Yang ringan sedang berat nggak bingung? Ya bingung itu ringan kayak gimana? Nantinya malah jadi mengada-ngada ya. Nah ringan berarti kaitan dengan aktivitas. Kalau ringan, nyeri dadanya biasanya tidak terlalu terasa. Ya, jadi aktivitas ringan maupun aktivitas berat itu masih bisa dilakukan oleh pasien atau oleh ibu misalnya. Oke, kalau sedang udah mulai naik lagi Bu, nih levelnya nih, gitu ya. Boleh teman-teman sebenarnya pada saat ujian juga bawa Pascal, ya, yang emoticon, yang pengkajian skala nyeri yang pakai wajah itu lebih bagus pakai itu, ya. Gitu. Walaupun itu memang buat anak-anak, tapi untuk dewasa yang dia nggak paham dengan tadi numerik itu bisa dipakai, ya. Kayak 4 sampai 6 itu
sedang itu artinya ibu nyerinya ini udah mulai terasanya sering. Kemudian aktivitas berat misalnya kayak turun dari tempat tidur harus jalan gitu ya beberapa meter atau beberapa langkah tuh udah nyeri, bahkan tapi berubah posisi di tempat tidur, aktivitas di tempat tidur masih bisa. Artinya aktivitas ringan masih mampu kalau sedang, tapi berat udah mulai nggak bisa ya, itu sedang. Kalau berat dua-duanya dia nggak bisa lakukan, mau ringan mau sedang ya, bahkan dalam kondisi istirahat pun ibu merasakan nyeri yang hebat, itu sedang, itu berat ya. Jadi kalau ringan aktivitas apapun masih oke ya. Kalau sedang aktivitas berat yang sudah mulai nggak bisa, ringan masih bisa. Kalau berat aktivitas apapun udah mulai nggak bisa, dan bahkan sampai dia lagi posisi istirahat pun itu merasakan nyeri yang aktual ya, itu terus bisa terus menerus gitu ya. Itu sekali lagi. Kemudian apalagi time gimana time kayaknya Sering terjadi di waktu kapan ibu nyerinya? Apakah misalnya di malam hari kayak gitu? Ya nyerinya, termasuk batuk juga bisa ditanyakan ya. Tadi kapan sering mulai batuknya? Oh misalnya pagi. Oh kalau pagi kan kita berpikir mungkin ini karena kedinginan ya, dia mau memicu batuk gitu ya. Kalau nyeri tadi time-nya berarti kapan? Apakah sepanjang hari? Apakah ada waktu-waktu tertentu gitu ya? Kemudian boleh aja kita tambahkan sekali misalnya ngerasain nyeri itu biasanya berapa lama gitu ya, berapa menit, apakah sampai berjam-jam, kan bisa kita tanya ya gitu. Oke, itu untuk PQRST ya. Kemudian kalau sesek ya, karena kan tadi yang paling khasnya ada katanya batuk. Nah kalau batuk tanya nih tambahannya, batuknya berdahak atau kering. Kalau batuknya berdahak, warna dahaknya warna apa? Ngapain kita repot-repot? Itu ada indikasinya kita tanya itu. Karena kalau warnanya kuning kehijauan itu infeksi bakteri. Tapi kalau warnanya putih, bening, bergelembung, berbuih, itu infeksi virus. Ya dari situ aja kita sudah bisa tahu. Ya. Kemudian dari batuk ada namanya hemoptisis. Nah itu tambahan kalau terjadi pada pasien-pasien paru, ya, efusi pleura mungkin, ya. Hemoptisis itu jadi ada percikan darah yang ikut keluar bersama dengan dahak pada saat si pasien batuk, ya. Itu kita tanyakan ada nggak keluar darah, ya. Kalau keluar darah tadi percikan darah apakah banyak? Misalnya kalau misalnya kita ibaratkan kalau pakai sendok, ada nggak 1 sendok teh, ada nggak 1 sendok makan, atau misalnya dicangkirin ada nggak misalnya setengah cangkir atau 1 cangkir atau bahkan lebih. Nah kalau misalnya sampai lebih berarti itu bukan lagi batuk ya, tapi ada muntah darah berarti kan, gitu ya, sama dengan dahaknya. Itu ya tadi dari karakteristik batuk dan juga dahak yang dikeluarkan, apa yang memicu dan lain sebagainya. Nyerinya tadi sudah. Sesak, kalau sesak gimana pengembangan pertanyaannya di riwayat penyakit sekarang? Kalau KM memang spesifik ya, jadi jangan sangka sama kalian akan sesederhana dasar, tidak ya, karena kita sudah bermain dengan penyakitnya sudah spesifik ya gitu. Kalau sesak gimana? PQRST-nya dikaji nggak? Dikaji tetap ya. Bagaimana sesaknya? Kalau sesak itu gimana sih karakteristiknya? Kalau nyeri kan tadi seperti tertusuk-tusuk, seperti tersayat-sayat, ada sensasi panas. Nah kalau sesak nafas gimana karakteristiknya? Nyesek sama sesek itu beda ya. Kalau nyesek itu biasanya dari abdomen ke diafragma, itu biasanya masalah lambung, ya, karena asam lambungnya lagi naik. Ya. Teman-teman kalau lagi gastritisnya kambuh kan suka nyesek juga ya bawaannya. Itu bukan sesak nafas, bukan sesak nafas. Tapi kalau sesak nafas akibat penyakit paru-paru ataupun jantung itu biasanya, terutama respirasi dulu nih. Respirasi itu biasanya sesaknya karakternya kayak gimana? Belum pernah ngerasain sesek ya? Oh berarti pada sehat? Belum pernah kena COVID ya? Oh alhamdulillah jangan ya. Karena saya udah pernah kena COVID, jadi udah pernah ngerasain rasanya sesek ya. Dan melihat pasien-pasien dengan sesek nafas itu udah sering. Waktu zaman kerja di rumah sakit ataupun kalau lagi bimbingan mahasiswa yang profesi ya. Sesak nafas itu seperti
benda berat, ya, atau terhimpit beban, atau seperti tercekik. Nah itu kan istilahnya kayak karakteristiknya seperti itu. Tercekik, bayangkan kalian tercekik ini, saya main-main cepik-cepikan, jangan ya. Nah itu pasti kan mau tarik nafas susah, ya. Nah itu kan seperti itu, akhirnya menimbulkan sesak, ya. Makanya itu karakteristiknya. Seperti tercekik, seperti terhimpit, seperti tertimpa beban berat itu ya. Karakter-karakter dari sesak, ya. Oke, kualitas sama, ya. Apa yang memperberat, apa yang memperingan. Termasuk kalau sesak itu tanyakan berapa bantal yang teman-teman gunakan, atau berapa bantal yang pasien gunakan. Bukan iseng ya, tapi semakin banyak bantal yang digunakan, berarti kan tidurnya makin nggak terlentang ya, makin duduk dia, bahkan sampai mungkin setengah duduk ya. Itu artinya pasiennya sesak berat. Misalnya pakai 2-3 bantal atau lebih, itu berarti pasien sesak berat itu kalau kayak gitu ya. Kemudian untuk menguranginya bagaimana, yang memperberatnya apa, itu tanyakan juga. Ya, regio, lokasi sesaknya apakah kedua lapang paru-parunya, ataukah misalnya ada dorongan dari perut juga yang membuat ada sensasi sesak gitu ya, itu juga ditanya. Karena khawatir misalnya ada penyakit pencernaan juga ya. Kemudian ada skala nggak ada ya kalau untuk sesak, tapi ditanyakan nggak? Ditanyakan ya, terutama untuk yang di kardio. Kalau di pernapasan mungkin enggak ya. Pernapasan gimana Bu? Kaitkan saja dengan aktivitas. Dengan dia merasakan sesak, apakah mengganggu aktivitas? Apakah aktivitasnya masih bisa dilakukan seperti biasa atau benar-benar keganggu? Ya, dia benar-benar harus bed rest. Nah, itu aja yang ditanyakan ya. Kemudian time-nya sama ya, durasi sesaknya, kapan saja muncul sesaknya, ya, apakah sepanjang hari atau waktu tertentu, ya, sama. Itu ya. Itu aja yang karakteristik khasnya ya. Kalau nanti ketemu berat badan turun, misalnya pada pasien TB, apa berarti yang harus dikembangkan pertanyaannya? Kan bisa jadi kan, dosennya misalnya, saya nggak mau bikin keluhan utamanya sesak, itu udah biasa. Saya mau bikin keluhannya adalah tidak nafsu makan dan penurunan berat badan misalnya, ya kan, pada pasien TB. Maka pertanyaannya gimana? Ya berarti tanyakan sudah berapa lama dia berat badan turun, ya. Gitu. Kemudian apa yang membuat berat badannya semakin turun? Ya, apakah misalnya nggak mau makan, ataukah ada konsumsi obat-obat tertentu yang membuat tadi turun berat badan? Seperti misalnya ternyata pasiennya lagi minum obat pelangsing, ya, kayak gitu. Atau pakai obat-obat tertentu kayak obat TB paru, kan efek sampingnya juga bikin mual, ya, muntah, nggak mau makan, gitu kan, akhirnya turun berat badannya, gitu ya. Jadi tanyakan itu. Kemudian kalau kayak regio enggak ya, berarti artinya PQRST itu kita lakukan, kita tetap tanya, tapi tidak semua keluhan itu mesti lengkap ya, gitu. Kecuali tadi nyeri, sesek, ya itu bisa lengkap. Oke, berat badan, berkeringat pada malam hari bisa ditanyakan. Oke, sekarang ke riwayat penyakit dahulu, RPD. Apa yang mesti kita tanyakan di riwayat penyakit dahulu? Kalau yang respirasi, contoh aja lah, kalian misalnya ketemu pasien dengan TBC aja yang paling sederhana. Apa yang mau teman-teman tanya di riwayat penyakit dahulunya? Pasti penasaran kan? Dia kena TB itu baru, gitu kan? Atau misalnya sudah pernah? Pengobatannya gimana, gitu kan, ya, tuntas enggak, ya, kemudian di keluarganya sebelumnya pernah dirawat dengan kondisi TB paru juga atau enggak, kan itu yang mesti ditanya ya. Berarti riwayat penyakit dahulunya bisa disisipkan riwayat pengobatannya, ya. Kalau ada riwayat pembedahan, berarti tanyakan riwayat pembedahan, tanya aja, ya. Kemudian tadi apa lagi? Hospitalisasi, pernah dirawat enggak? Ya, dengan kondisi apa? Kapan itu terjadi? Ya, sudah dirawat enggak? Dengan apa? Terus kalau pasien TB paru tadi pengobatannya sudah dilakukan, ini baru pertama kali kena atau misalnya sudah pernah? Nah, kalau sudah pernah, ibu sudah pengobatan belum? Pengobatan OAT misalnya gitu ya. Pengobatan paru lah ya. Pengobatan parunya sudah berapa lama? Ya. Ya, saya baru 3 bulan terus putus obat, nah gitu kan, itu kan bisa jadi data ya. Kemudian tadi pernah dirawat sebelumnya, lalu apa lagi? Imunisasi,
ya nggak? Pasien yang tidak diimunisasi lengkap, terutama untuk BCG, itu berat resikonya lebih tinggi dibandingkan yang sudah imunisasi kan? Kalian imunisasi lengkap nggak? Nggak tahu. Tanyalah sama orang tua kalian ya. Saya imunisasi enggak gitu ya? Ya, jadi tanyakan imunisasinya lengkap nggak, terutama yang BCG, ya, yang di sini nih, disuntik di sini, kemudian nanti muncul kayak ada papulanya gitu ya, jadi kayak ada Ngebekas gitu ya, Bu? Nah itu untuk imunisasi mencegah TB paru ya. Gitu. Karena kalau imunisasinya nggak lengkap, terutama BCG-nya enggak, berarti dia sangat beresiko ya. Kemudian apalagi riwayat kondisi di rumah, karena namanya penyakit baru kan, apalagi yang menular, dia bisa menularkan dari A ke B kan. Di rumah dengan siapa aja tinggalnya, gitu ya. Ini kita bisa masuk ke ranahnya keluarga ya. Kemudian apa lagi? Dahulu aja dulu deh. Dahulu masih ada satu lagi, punya penyakit penyerta lain. Itu juga penting ditanya ya. Yaitu penyakit paru yang lain atau penyakit keturunan ya, misalnya hipertensi, diabetes. Nah, kamu kok mengarah ke paru-paru? Dia punya penyakit kronik, penyakit paru, ditambah dia punya penyakit keturunan, misalnya DM, hipertensi, memperberatlah kondisi si paru-paru ini, ya, gitu. Walaupun tidak ada hubungannya, maksudnya, kok ini kan jantung, ini kan paru-paru, tapi dengan dia ada faktor pemberat, maka prognosis atau tingkat kesembuhannya pasti akan lebih kecil ya. Gitu, dia mesti harus berjuang tuh memperberat kondisinya pasti ya, gitu. Itu kaitannya ya. Ke keluarga itu berarti tanyakan di keluarganya ada yang punya riwayat penyakit yang sama, jangan kayak itu tanyanya ya, saya nggak mau denger itu tuh ya. Riwayat penyakit tadi sama keturunan atau penyakit infeksi menular ya, atau penyakit keganasan ya, karena kan yang namanya keganasan, kanker, tumor itu juga diturunkan ya. Kalau di keluarganya ada kanker serviks, mungkin bisa jadi ke dia nanti kenanya kanker paru. Kok bisa? Kan sisa kankernya bisa jadi dia tumbuhnya bisa di mana aja. Tapi dia sudah punya bakat, DNA-nya itu bisa menyebabkan kanker. Gitu, ya. Jadi apakah punya penyakit keturunan kayak tadi ada kencing manis, darah tinggi, penyakit paru gitu ya. Kemudian asma ya, berarti ya penyakit paru ya yang diturunkan, atau penyakit menular seperti TB paru misalnya ya, seperti itu. Penyakit keganasan misalnya ada yang punya kanker, ada di keluarganya ada yang riwayat kanker, tumor misalnya ya, itu ditanyakan. Kalau ada, tanyakan genogram. Ada genogram nggak sih? Ada. Gimana cara nanya genogram? Kemarin di dasar tuh nggak, kayaknya banyak yang tidak dikaji sama teman-teman ya. Sepengetahuan saya, evaluasi saya itu dari hasil wawancara ujian kemarin. Genogram nanyanya gimana? Ibu, apakah ibu berapa bersaudara? Bersaudara. Iya. Dan memiliki penyakit yang sama begitu tuh, Bu. Sama dengan Ya, ibu. diruntut ya. Kan kita nanti kan kalau dokumentasinya itu kan bikin genogram ya. Dia anak berapa, dari nenek kakeknya ke ibunya mungkin kita anaknya anak berapa, anak satu dengan anak sekian. Di situ bisa ketahuan mana yang punya riwayat penyakit yang sama. Jadi diruntut, ibu berapa bersaudara? 4. Ibu anak berapa? Anak terakhir. Oke, kakak-kakak ibu yang 3 lagi ini punya riwayat yang sama nggak? Kayak darah tinggi, penyakit paru gitu ya, penyakit asma gitu ya. Oh iya ada, kakak saya kedua. Nah berarti kan ketahuan dari situ ya. Itu fungsinya genogram untuk mengidentifikasi ya, men-screening siapa saja yang punya riwayat yang sama. Sekarang ke psikologis, sosial, spiritual. Ini mungkin yang memang tidak ada di dasar dan mesti dikuatkan oleh teman-teman di KMB ya. Psikologis, gimana cara bertanyanya? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Belum pernah diajar ya? Psikologis itu menggunakan pertanyaan, ada gimana cara nanya? Yang kayak hubungan ibu dengan keluarga gimana, terus? hubungan dengan keluarga tetangga, lingkungan, terus hubungan sama yang ibadah itu terganggu apa enggak. Ya, kemarin dasar sama siapa? Bu Ike. Sama itu, berarti di ya sudah dijelaskan, sudah disampaikan ya, karena kita satu produk ya, sama-sama dari UI pastinya sama ya ininya.
apa namanya, benar. Itu tadi ke arah sosial sama spiritual. Nah kalau psikologis itu apa sih? Kita ingin tahu gimana sih perasaan dia, gimana sih penerimaan pasien ini terhadap penyakitnya ya. Ya berarti gimana tanyanya? Bu, ibu kan sudah tahu ya informasi dari dokter bahwa ibu harus pengobatan. Ibu tahu bahwa ibu mengalami kondisi seperti ini. Nah, bagaimana perasaan ibu mengetahui kondisi saat ini, ya dengan sakit saat ini, gitu ya? Bisa ibu ceritakan kepada saya, ya? Gunakan pertanyaan terbuka. Karena dengan pakai pertanyaan terbuka, nanti akan banyak sekali jawaban yang terlontar dari si pasien. Sedih, takut, cemas, marah, gitu kan? Nggak percaya, gitu kan ya? Nanti bisa kita kembangkan lagi pertanyaannya. Berbeda kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup. Bu, sedih ya? Takut? Kayak menginterogasi ya. Marah ya? Kelihatan dari mukanya merah ya? Itu secara etikanya aja udah nggak benar ya. Dan pasti pasien ditanya kayak gitu kan nggak nyaman. Dia akan bilang enggak. Pasti bohong. Ya, pasti bohong. Ya, 90% pasti bohong. Ya, gitu. Tapi kalau dengan pertanyaan terbuka, walaupun dia bohong akan ketahuan karena kita akan giring ke pertanyaan berikutnya. Ya, dengan pertanyaan terbuka. Misalnya sedih, oke. Sedihnya kenapa Bu? Bisa cerita nggak sama saya? Senang gitu ya. Oke, sedihnya karena saya kan ini masih punya anak kecil, saya sakit gitu kan, nggak ada yang ngurus, suami saya nggak ada yang ngurus gitu ya misalnya. Saya punya usaha, nggak ada yang terbengkalai, oke. Nah, ibu tadi ibu sudah cerita ibu sedih. Apalagi pertanyaan yang harus kita lontarkan? Apa upaya dia untuk mengatasi sedihnya atau mengatasi kondisi dia nggak nyamannya itu ya? Karena kan harus move on ya si pasien ini. Kalau nggak move on, berarti ada gangguan psikologis nantinya ya, yang bisa diambil masalah keperawatannya. Ternyata dia pengen bunuh diri kan ada ya. Ternyata dia isolasi mandiri, nggak mau ketemu siapa-siapa. Nggak mau, saya nggak mau ketemu sama yang itu gitu ya. Jadinya nanti dia nggak kooperatif. Itu makanya kita mesti kaji psikologis ya. Jadi apa upaya yang dilakukan oleh ibu untuk menenangkan diri ya, untuk mengobati rasa sedihnya ya. Misalnya iya saya mah dengan dengerin musik, saya dengan video call anak saya misalnya gitu kan ya, dengan cara masing-masing. Oke. Teman-teman minimal sampai situ aja, nggak perlu sampai wawancara mendalam ya. Oke, setelah itu apalagi? Dukungan keluarga itu masih masuk psikologis. Siapa sih yang sakit di sini pengen sendirian, nggak mau ya? Pasti kan pengen diperhatiin ya gitu. Maka kita tanyakan bagaimana dukungan keluarganya ya, siapa yang menemani, apakah teman-teman atau kerabat sudah pada menengok, memberikan perhatian gitu ya, kita mesti tanya. Oke, itu psikologis ya. Jadi penerimaan bagaimana perasaannya dan dukungan keluarganya terhadap kondisi pasien saat ini. Lalu sosialnya tadi ya, gimana interaksi dengan sekitar, ada yang berubah nggak selama dia sakit, dengan tempat kerja ya, dengan kerabat atau dengan keluarga, ada yang berubah nggak, perannya ada yang berubah nggak. Jadi misalnya susah nih untuk aktivitas karena nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu tanyakan ya. Apakah ada perubahan misalnya dalam interaksi atau misalnya kegiatan di tempat kerja gitu ya, atau kegiatan di masyarakat selama ibu atau bapak sakit ya, itu yang mesti ditanya. Kemudian spiritual apa yang mesti kita tanya? Seberapa percaya pasien? Kenapa? Dia tuh kayak pasien tuh percaya nggak sih kalau penyakit ini dari Tuhan gitu, atau dari hal-hal mistis yang lain gitu, tahu? Kok tahu, udah pernah dengar? Enggak, ngeliat video ibu yang di Video saya? iya, Video di mana? yang di upload di web sama dua Kak. Oh iya. Nah itu tahu berarti ya? Oh alah, saya nggak tahu. Oke, ya berarti apa tadi? Keyakinan. terhadap Karena orang Banten tuh ada yakin yang lain ya. Nah, saya menyaksikan sendiri ya, gitu. Ada yang percaya dia disantet sama mertuanya ya gitu, dikirimin sama siapa gitu ya. Berarti kan itu ada hal-hal magic yang dia yakini. Cara bertanyanya adalah berarti Bu, ibu selama ini sakit, bagaimana, apakah meyakini gitu ya bahwa sakit ini memang berasal dari Allah atau dari Tuhan?
ya. Nah, ini saya kuatkan kembali ya walaupun sudah di video karena tadi pada lupa ya. Gitu. Kemudian ya saya yakin, oke, kalau ibu yakin ini dari Tuhan, apa bentuk meyakinkan ibu pada Tuhan? Upaya apa yang ibu lakukan? Ya saya dengan berupaya untuk terus berdoa, gitu kan. Berarti itu yang benar ya, jalannya lurus tuh kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya yang jalannya agak meleok gitu kan, karena dia yakinnya bahwa ini kiriman, nah, oke, apa yang bisa menyebabkan ibu merasakan hal begini? Memang ibu pernah punya pengalaman, boleh ditanya ya. Kemudian apa upaya ibu untuk mengubah keyakinan itu gitu ya, seperti itu bisa ya. Tapi bentuk dasar pertanyaannya itu aja, bagaimana keyakinan ibu, apakah ini yakin bahwa ini adalah cobaan dari Allah atau dari Tuhan. Nah, bagaimana upaya untuk meyakinkan bahwa ini memang dari Allah sebagai bentuk cobaan, ya? Dengan bentuk kegiatan apa, gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya? Kemudian apalagi kegiatan beribadah ya, ya? Kegiatan beribadahnya, apakah ada kendala? Kenapa pasiennya bisa sampai tidak melakukan ibadah? Itu kan mesti dikaji, ya? Karena kalau misalnya nggak beribadah, kita sebagai perawat kan berarti harus ngajarin nih apa jadi kendalanya. Saya nggak bisa tayamum ternyata, nanti kitanya harus bisa ngajarin tayamum ya. Pasien nggak ngerti tata cara sholat kalau lagi sakit, berarti kita mesti ngerti ilmu itu, ya kan? Iya. Ya, kayak gitu ya. Jadi jangan sekali-kali ditanyakan agama ya untuk di spiritual, oke? Sudah. Untuk wawancara respirasi. Untuk yang kardio nggak jauh beda ya. Jadi saya nggak akan ulang yang psikologi sampai ke belakangnya. Saya hanya ingin memastikan perbedaan-perbedaan terutama di keluhan utama, dan fokus-fokus yang memang harus ditanyakan di yang kardio ya. Kalau kardio keluhan utamanya apa? Kemarin dapat kasus apa? AMI, CHF ya, lagi hipertensi ya. Lagi kalau HF ya nggak sih? Iya, respirasi COVID. Kalau COVID biasanya sesak nafas. Bahkan ada beberapa kemarin kayak saya kena COVID itu sakit kepala, demam. Nah kalau demam kan itu mesti ditanya tuh, benar. Demam itu kan berarti udah berapa lama, ya? Itu demamnya disertai dengan apa? Sampai nyeri-nyeri sendi ya, itu COVID ya harus dilancar. Apalagi kalau kardio sama ya, nyeri dada juga, sesek juga. Tapi tadi saya bilang ada berbeda ya antara yang respirasi. Kalau yang kardio, dia nyeri dadanya itu biasanya dia terpusatnya terutama di daerah jantung kan, di dada kiri itu senternya. Tapi nanti dia nyebar ke apa nih namanya ini? Scapula, clavicula, ya. Kemudian ke punggung, nembus tuh nyerinya, jadi nembus sampai ke belakang ya. Kalau yang beberapa kali saya tanya pasien-pasien jantung di ruang mawar RSDP, nembusnya pokoknya nyerinya tuh nembus sampai ke sini nih, nyeri banget kayak ketusuk sampai ke belakang kayak gitu ya. Kayak itu satu. Kemudian bahkan ini kerasa di sini nih, nyebar ke sini nih, jadi kayak ketarik-tarik nih dada ini katanya ya, sampai ke leher, sampai ke rahang ya. Itu yang dirasakan. Itu tidak ada kan tadi di pasien paru-paru ya. Kalau pasien paru-paru dia hanya pada daerah dinding dada saja, dan dia nyerinya pada saat, kalau paru-paru ya, tadi saya lupa. Kalau paru-paru nyeri dadanya itu pada saat dia ada gerakan bernafas, narik nafas dia nyeri. Tapi pas ngeluarin nafas dia berkurang nyerinya. Itu khasnya paru-paru ya. Jadi yang non kardiak, non jantung. Tapi kalau penyakit jantung, mau dia lagi bernafas ya, menghembuskan nafas, itu tetap nyeri ya. Dan nyerinya tadi lokasinya sampai nyebar-nyebar ya gitu. Tergantung apakah dia jenisnya angina pectoris atau kita biasanya sering sebutnya serangan jantung ya, atau tadi yang akut miokard infark ya. Itu akut miokard infark tuh biasanya ke rahang, leher, itu akut miokard infark. Tapi kalau udah nyampe nembus ke sini, pernah nggak sih kayak orang, aduh kayak masuk angin, ini nyeri banget, nggak nyaman sampai ke sini. Kita kayaknya semua orang pernah merasakan itu, dan itu waktunya paling cuma beberapa menit hilang kalau jantung kita masih oke. Itu biasanya ada serangan-serangan jantung, teman-teman pasti pernah merasakan atau belum kali ya. Kalau saya udah kepala 3 itu udah mulai ngerasa itu ya, berarti harus warning ya. Udah 32 ke atas itu udah makanan juga masih dijaga ya teman-teman, masih mungkin masih belum ngerasain ya.
apalagi udah 40 ke atas ya. Jadi tiba-tiba ini, kok ini nyeri banget ya. Pada saat diginikan pun rasa nggak nyaman, bahkan sampai pembelakan. Gitu. Tapi itu hanya beberapa menit. Nah, itu biasanya ada tipikal angina pectoris. Tapi kalau sampai akut miokard infark itu lebih lama, bisa sampai 5 menit, bahkan sampai 30 menit. Ya, nyeri dadanya, nyeri dada terus gitu ya. Tuh, dan nyeri dadanya tidak akan hilang dengan teknik relaksasi. Satu-satunya cara untuk mengurangi nyeri dada dan sesak nafas pada pasien dengan masalah jantung adalah dengan diberikan obat jantung, ya, terutama yang di bawah lidah. Jadi dia namanya ISDN untuk melebarkan si pembuluh darah di jantungnya. Gitu. Oke? Ya, itu yang nyeri dada, sesak nafas, apa lagi? Kalau beban kerja jantungnya meningkat, biasanya akan terlihat atau terasanya seperti apa? Contoh, kalian mau ujian. Deg-degan itu. Nah, deg-degan itu apa? Bahasa itunya. Bahasa medisnya. Palpitasi. Ya, palpitasi berdebar-debar. Kalian mau ditembak misalnya atau mau dilamar sama calon tunangannya, itu kan pasti berdebar-debar ya. Belum ya. Atau mau ujian lah, mungkin lah kayaknya nggak berdebar-debar ya. Sudah gitu. Apalagi misalnya udah kebugiran ya, pasti berdebar-debar. Nah itu namanya palpitasi. Semua orang yang merasakan itu, tapi pada pasien jantung dalam kondisi sedang diam pun dia bisa merasakan itu. Apalagi misalnya sehabis aktivitas ringan pun dia akan berdebar-debar. Ya, itu palpitasi ya namanya. Apalagi selain itu? Sesak tadi udah ya, sesak. Kemudian sinkop. Sinkop tuh jadi pasien mungkin sering tiba-tiba pingsan. Ya, itu tanda-tanda khas. Kalau pingsan itu kan artinya beban jantungnya berlebih, mungkin lemah ya, akhirnya pingsan atau kekurangan oksigen. Ya, bisa pingsan kan? Gitu, ya. Ada lagi nggak? Edema. Mungkin edema, pasien datang saya edema, itu nggak dirawat ya sama dokter. Ya, pasti deg-degan tahu pasien tahu edema gitu ya. Apa? Datang dengan ini kenapa ya kaki saya bengkak, ini pipi saya kok kayak bulan ya, bulat mengkilat, nah ya bengkak gitu ya. Terus ini perut saya ini padahal saya nggak lagi hamil, nah itu kan berarti ada edem ya, ada kelebihan cairan yang tertumpuk, bisa di ekstremitas bawah, bisa di paru-paru. Kalau paru-paru biasanya disertai dengan sesak ya, kemudian bisa di wajah, bisa di perut, namanya asites ya gitu. Ini asites itu sama juga namanya edema atau kelebihan cairan. Itu terjadi pada pasien-pasien jantung. Asites, ada penumpukan cairan di rongga peritoneum, abdomen ya. Oke, makanya pada kasus gagal jantung kan ada gagal jantung kanan kiri ya, masih ingat nggak? Gagal jantung kanan kiri, gagal jantung kanan edemanya di ekstremitas ya, gagal jantung kiri edemanya di paru-paru. Makanya kenapa nanti di pemeriksaan fisik kok dia kardio tapi kita ngecek bunyi paru-paru juga ya, karena untuk mendeteksi apakah dia ada edema di parunya atau enggak ya, yang mengindikasikan ini gagal jantung ya. Ininya sama ya, pengembangannya sama dari keluhan itu. Sama apa lagi ya, cepet lelah biasanya ya, pasien sesek terus cepet lelah, cepet capek, itu biasanya khas pasien-pasien dengan masalah kardio ya. 5L, lemah, letih, lesu ya, lunglai, lapar ya, lapar apa enggak ya? Lapar ya? Kamu belum makan? Udah. Nambah kayaknya. Oh. Oke, kemudian pengembangan sama ya. Kalau sesak tadi udah tahu. Nah, ini sesak yang tadi saya bilang. Sesak nafas pada pasien dengan kardio itu nanti dikembangkan pertanyaannya di riwayat penyakit sekarangnya adalah tadi sesaknya seperti apa? Masih sama ya? Seperti terhimpit ya, seperti tercekik, ditimpa beban berat gitu ya, itu khasnya. Kemudian apalagi yang memperingan memperberat ya, yang memperingan memperberat sesak nafasnya.
ya, misalnya dengan cara apakah minum obat ataukah tadi yang memperingannya adalah dengan istirahat gitu ya. Lalu apalagi sesak itu tadi yang berbeda adalah di skalanya. Kalau skala di sesak itu nggak ada skala sesak, tetapi kita bisa kaji berdasarkan dia mampu atau enggak aktivitas. Pakai namanya NYHA, New York Heart Association. Rasanya di modul ada nih, terutama untuk pasien-pasien dengan CHF ya. New York, kota New York Heart Association. Jadi dia asosiasi yang membahas tentang perjantungan dari New York ya. Dia membagi sesak itu berdasarkan ini si pasien ini derajat keparahan sesaknya itu dilihat dari aktivitasnya masuk kelas 1, 2, 3 atau 4. Bukan 1 sampai 4 SD ya. Kelas 1, 2, 3, 4. Hampir mirip sebetulnya seperti pengkajian nyeri. Kalau kelas 1 dia biasanya tadi sesaknya nggak terlalu dirasakan sehingga aktivitas apapun masih bisa dilakukan oleh pasien. Kelas 2 aktivitas berat nggak bisa, aktivitas ringan masih bisa. Kelas 3 aktivitas ringan dan berat udah nggak bisa dilakukan. Kelas 4 posisinya istirahat pun sesaknya sangat dirasakan. Sama kan? Seperti skala nyeri tadi ya, yang ringan sedang berat. Cuma bedanya ini nggak ada scoringnya ya. Kalau ini hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, itu untuk mengidentifikasi sesak nafas pada pasien-pasien dengan masalah kardio. Ya, terutama pasien dengan CHF ya, congestive heart failure atau gagal jantung. Itu ya. Kemudian apa lagi? Kalau di riwayat dahulunya tambahkan tadi pernah dioperasi ya, misalnya pasang ring ya, pasang alat pacemaker atau alat pacu jantung misalnya gitu ya. Lalu apa lagi? Keluarga juga sama ya. Yang berbeda adalah ini mah ditanyakan apakah diabetes, ada yang punya diabetes, kemudian apa lagi? Kencing manis, diabetes sama ya, penyakit darah tinggi, penyakit jantung koroner ya, itu tanyakan apakah di keluarganya ataupun dia sendiri punya riwayat itu sebelumnya ya. Itu. Pengobatannya ada yang rutin dikonsumsi atau enggak, jenis obatnya apa jika pasiennya memang ingat ya itu. Riwayat keluarga juga sama, psikologi sampai spiritual sama ya. Saya nggak akan ulang lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai masuk ke pemeriksaan fisik? Atau sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup itu aja ya intinya ya. Pokoknya teman-teman masih kuat dulu di ininya, di keluhan-keluhannya ya. Karena kalau misalnya keluhannya nggak ngerti, nanti pasti keki sendiri bingung mau nanya apa ya gitu. Jadi kalau misalnya baca berarti konsepnya yang kemarin SGD, kalau AMI akut miokard infark itu rata-rata keluhannya apa, ada gejalanya apa gitu ya. Ada gejala berarti ya lihatnya. Kemudian kalau pasien TB paru itu apa, kalau pasien TB paru itu apa ya. Nanti untuk wawancara itu ujiannya langsung wawancara dengan pengujinya ya. Jadi kalau yang ujian dengan saya ya langsung ujian. Jadi kalau misalnya teman-teman diam, tidak banyak tanya, saya coba diam ya, mau jawab apa teman-teman, nggak nanya apa-apa sama saya ya gitu. Itu pun dosen lain juga sama ya. Oke, kalau nggak ditanyakan kita langsung ke pemeriksaan fisik. Saya sambil lihat daftarnya kita pakai yang baru yang saya sharing di grup ya. Gak apa-apa kan, gak di print dulu.